Tadarus atas nama Wahdini dari kelas 11 yang akan membacakan Quran surah Al-Mulk dimulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya untuk lomba tadarus atas nama Taufan Bahari dari kelas 11 IPS 2 akan membacakan Quran surah Al-Kahfi dimulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shadaqallahul Azim. Akan membacakan Quran surah Al-Mulk ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farjihil basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal
خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Baik, untuk lomba tadarus putri atas nama Mardawiyah kelas 12 IPS 2 akan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah dimulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allahul azim wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita hantarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah tentang salat. Masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berbicara tentang salat, tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa salat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa salat merupakan kewajiban untuk umat Islam. Akan tetapi mengapa masih banyak orang-orang muslim yang lalai dan meninggalkan salatnya? Mungkin ada dari kalian yang menjawab bahwa tentang perkembangan zaman. Akan tetapi faktor utama penyebab lalainya umat Islam dalam mengerjakan kewajibannya ada di diri mereka masing-masing. Apa itu? Ada di hati mereka, yaitu keimanan mereka. Walaupun orang setengah mati mengingatkannya tentang kewajibannya, akan tetapi hatinya tidak mengiyakan hal tersebut, maka ia tidak akan menunaikan kewajibannya. Orang yang salat, berpuasa, berzakat, mereka belum tentu bisa masuk surga. Apalagi kita yang tidak salat. Apa bekal kalian untuk hari akhir nanti? Jika panas di dunia saja kalian sudah tidak bisa menahannya,
ketahuilah bahwa ada sebuah dosa yang dosanya lebih dahsyat dari perbuatan zina, dari mencuri, dari merampok, dari narkoba. Dosa apa itu? Yaitu dosa meninggalkan salat. Dosa yang kita anggap sepele, akan tetapi dosanya sangat dahsyat. Dosa zina saja, jika hukumnya di dunia adalah cambukan 100 kali di depan umum, lalu bagaimana jika kita meninggalkan salat yang dosanya lebih dahsyat lagi? Di dunia ini kalian tidak akan mendapatkan hukumannya, akan tetapi di akhirat nanti kalian akan mendapatkan hukuman yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, janganlah sesekali kalian menghina para pezina, para perampok di luar sana. Apalagi kalian mencaci mereka. Bisa saja mereka bertobat kepada Allah, akan tetapi kalian masih meninggalkan salat. Sungguh kalian itu akan lebih celaka daripada mereka. Salatlah kalian selagi Allah memberi kamu waktu di dunia ini, karena orang-orang yang sudah meninggal saja mereka sesungguhnya memohon-mohon kepada Allah untuk dibangkitkan kembali hanya untuk salat. Masyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, tidak salat karena wah saya ini adalah pendosa, apakah saya masih pantas untuk salat? Ketahuilah saudara-saudara kalian sekalian bahwa Allah tidak memandang hambanya seperti itu. Dia akan menerima salat kalian selagi kalian bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Salatlah walaupun kita banyak dosa, karena dengan salat dan doa kalian insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Marilah kita melaksanakan salat, janganlah kita meninggalkannya dengan alasan apapun itu. Jika kalian tidak bisa salat dengan berdiri, maka salatlah kalian dengan duduk. Tetapi jika kalian tidak bisa, maka salatlah dengan berbaring. Akan tetapi jika kalian masih belum bisa melakukannya, maka tunggulah kalian disolatkan. Semoga Allah melapangkan hati para hadirin sekalian. Semoga yang masih sering meninggalkan salat bisa salat dengan baik, dan semoga yang tidak salatnya sudah tidak bolong-bolong lagi bisa istiqomah di jalan Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك صدق الله العظيم. Selanjutnya untuk lomba tadarus atas nama Ayu Safitri dari kelas 11 IPS 1 yang akan membacakan Quran surah Al-Mulk dimulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قبيح صدق الله العظيم. Ceramah atas nama Andi Makumpela dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu ma yudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Tak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena mengapa? Karena tanpa nikmat dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat? Tanpa semua itu kita tidak dapat bertemu di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan junjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah tentang pemuda milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang tepat dan hebat. Oleh karena itu, gunakan masa muda kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu ulama tafsir mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Syahban wa huwa qatul ba'da ta'af, yang artinya masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan dan sebelumnya berada pada masa kelemahannya, yaitu masa tua kita. Sehingga wajarlah sang proklamator kita mengatakan, Bung Karno, berilah aku 10 pemuda, maka niscaya kita akan guncangkan dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas mengapa pemuda dikatakan dengan pemuda masa yang sangat hebat, masa yang sangat tepat? Dikarenakan nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahi dengan bentuk fisik yang kuat, mata yang bisa melihat dengan tepat, tangan yang masih bisa mengangkat berat, kaki yang masih bisa berlari dengan cepat. Maka kita sebagai pemuda hukumnya wajib untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Tetapi sayang, sungguh sayang, banyak pemuda zaman sekarang ini yang kaya raya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya dipenuhi dengan gegana dikarenakan terjerumus di dalam jurang narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Lantas mengapa itu semua bisa terjadi? Dikarenakan masa muda kurang menuntut ilmu yang dilandasi dengan iman dan takwa. Sebagaimana Albert Einstein pernah mengatakan, ilmu pengetahuan, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, wahai para pemuda, wajib hukumnya untuk kita menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantas, adakah balasan bagi pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sabatu yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluhu wa syabun nasya'a fi ibadati rabbi." Yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah pemuda yang bertakwa, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh sangat berarti masa muda kita. Maka janganlah sia-siakan masa muda kita ini dengan selalu bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya pemuda yang selalu taat kepada Allah akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari ceramah ini adalah, jadilah pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah melakukan kemaksiatan. Jangan pernah menyerah meminta ampun dan pertolongan dari Allah, karena sesungguhnya Allah itu membukakan pintu, bukan memberikan jalan buntu. Ya masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cukup sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan hanyalah milik saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah atas nama Muhammad Khalid dari kelas 10-1. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dari segala yang bersifat panah adalah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya lah kita dapat hadir di tempat yang insya Allah mubarak ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul sabar. Sabar yang berarti sobar yasbir, yang artinya menahan. Menahan yang kita ketahui banyak, terutama menahan lapar. Menahan lapar jikalau di bulan puasa. Menahan lapar, menahan dahaga di bulan puasa. Menahan godaan-godaan dari fitnah-fitnah syahwat.
atau godaan-godaan dari perempuan. Sabar dikarenakan sabar sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian agar senantiasa meningkatkan kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memuji kita dengan panggilannya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, memanggil kita untuk salat. Akan tetapi para umatnya banyak untuk menolaknya. Biasa bilang sebentar dulu atau natundai dulu. Padahal kita tidak boleh menunda-nunda sholat, dikarenakan itu adalah sikap atau sifat yang Allah tidak suka dari kita. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "As-sabru yu'inu ala kulli amalin." Kesabaran akan menolongmu di setiap pekerjaan. Jadi, jikalau saudara-saudara sekalian meningkatkan kesabaran, bukan cuma Allah yang menyukai kita, akan tetapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyukai sifat-sifat yang sabar dan yang rendah hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Wabil taufik terjun ke jurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.